pada saat Ahazia menjadi raja yang pertama nih, menurut teman saya. Yoram bin Ahab sakit karena perang, kena luka-luka, dijenguk oleh Ahazia. Kemudian mendapat 20 tahun Ahazia menjadi raja kembali, yang kedua kali menurut teman saya. Masa ini Yoram bin Ahab tidak sembuh-sembuh sampai 20 tahun, sampai Ahazia menjadi raja lagi belum sembuh-sembuh, sampai dijenguk lagi. Coba pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan di mana saja berada. Hari ini saya akan menjawab salah seorang teman. Dia adalah seorang Kristen, teman satu pekerjaan. Karena di tempat pekerjaan saya campur, ada Muslim, ada juga Kristen, bahkan Katolik juga banyak. Jadi dia datang ke tempat saya. Tad, katanya, saya melihat di YouTube video Anda membahas tentang masalah kitab kami, katanya. Anda jangan main baca-baca saja, katanya, tentang kitab kami. Tidak akan ngerti kalau Anda tidak masuk Kristen dulu. Begitu teman saya bilang. Terus jawab saya, Anda dari lahir sampai tua begini belum paham-paham, kok nuduh kepada saya kalau mau paham tentang Alkitab harus masuk Kristen dulu. Kamu bilang, Anda yang dari lahir Kristen. Saya bilang tidak paham-paham. Jadi saya ini bukan mengada-ada, bukan mencari kesalahan, tetapi karena banyak teman mendebat saya masalah isi Alkitab, tapi banyak juga mereka yang meragukan sesuai berdasarkan isi Alkitab sendiri. Saya tidak berani tanpa data di Alkitab. Jadi kan begini, saya ini menjelaskan tentang masalah ayat-ayat kontradiksi di dalam Alkitab, ayat pertentangan. Jadi ada salah seorang teman kerja saya jadi marah, tetapi akhirnya dia diam, tidak bisa jawab. Saya tunjukkan kalau benar saya bilang saya ini mengada-ada, saya bilang tidak paham. Coba tolong bagaimana Anda memahami isi kitab Anda. Nah, akan saya buka. Jadi di sini ditemukan, teman saya tidak bisa jawab sampai sekarang, yaitu di Taurik yang kedua, masalah Ahazia menjadi raja. Jadi di ayat yang lain umur sekian, di ayat yang lain umur sekian. Jadi pertentangan, mana yang benar, saya bilang. Gitu. Terus teman saya bilang, itu umur sekian pada saat menjadi raja yang pertama. Kemudian umur yang sekian pada saat menjadi raja yang kedua kalinya, katanya. Saya bilang, tidak ada datanya, keterangannya di kitab Anda, bahwa saat menjadi raja yang pertama umur sekian, kemudian saat menjadi raja yang kedua kalinya umur sekian. Tidak ada. Mari kita baca. Di raja-raja yang kedua. Di raja-raja yang kedua, pasal 8 ayat 26. Kita baca dari ayat ke-25 supaya jelas. Ahazia raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Nah, kemudian di ayat yang ke-26,
Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri, raja Israel. Kemudian di ayat yang ke-27, ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Di ayat yang ke-28, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramut Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian di ayat 29, kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Sekarang kita baca di Tawarik yang kedua, yaitu pasal 22 ayat 2. Di sini dikatakan, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Kemudian di ayat yang ketiga, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Kemudian di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Kemudian di ayat yang kelima, atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead atau Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian di ayat yang ke-6, kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatinya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Jadi di ayat ini adalah pada saat ia menjadi raja, yaitu usia 42 tahun. Nah, kalau istilahnya pada saat pertama menjadi raja, misalkan umur 22 tahun, tidak mungkin semua memerintah di Yerusalem setahun lamanya. Yang umur 42 dan yang umur 22. Seharusnya misalkan pada umur 22 kemudian memerintah di Yerusalem misalkan sekian tahun atau sekian bulan, jangan sama. Sekarang begini bayangkan teman-teman. Ini jelas ayat bertentangan. Tidak mungkin nih pada saat Ahazia menjadi raja, misalkan pada saat menjadi raja yang pertama, kemudian istilahnya seseorang ini sakit, dijenguk, masa sakitnya sampai 20 tahun jaraknya, masa tidak sembuh-sembuh. Kemudian setelah 20 tahun Ahazia menjadi raja, orang itu belum sembuh, masih sakit juga, kemudian jenguk, kan tidak mungkin. Itu teman-teman. Jadi pada dasarnya bahwa jelas di Alkitab ini, isi-isi Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang percanggahan. Nanti kita akan baca-baca lagi ayat-ayat percanggahan akan atau ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Alkitab, banyak sebenarnya. Cuman ini hanya sementara saja karena seorang teman saya marah. Katanya, jangan baca-baca kitab kami, tidak bakalan paham Anda.
kalau mau paham tentang kitab kami, Anda harus masuk Kristen dulu katanya, baru paham. Saya bilang, enak kamu nuduh saya tidak paham. Anda yang dari lahir, saya bilang, sampai dewasa, bahkan sampai punya anak, tidak paham-paham. Ini buktinya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ahazia anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram. Jadi Ahazia ini menjenguk bapaknya, Yoram, yang sakit. Karena dia sakit. Jadi istilahnya Yoram sakit, Yoram bin Ahab di Yezreel karena dia sakit. Nah, sekarang begini, sahabat-sahabat. Kalau benar ini Ahazia pada saat pertama menjadi raja, yaitu pada usia 22 tahun, kemudian menjenguk Yoram karena luka-luka Yoram itu, Yoram bin Ahab, istilahnya sakit, maka Ahazia menjenguk Yoram yang sakit pada umur 22 tahun. Kemudian kata teman saya yang Kristen, pada umur 42 tahun itu adalah saat menjadi raja yang kedua. Kemudian saya bilang, pada saat menjadi raja yang pertama menurut Anda, Yoram menurut Alkitab sakit enggak? Kata dia memang sakit, dijenguk oleh Ahazia. Kemudian setelah mendapat 20 tahun Ahazia mencalonkan lagi atau ditunjuk menjadi raja. Sekarang kita pikir, masa ini Yoram bin Ahab dari pertama Ahazia menjadi raja, yaitu Yoram sakit. Kemudian setelah mendapat 20 tahun, Yoram belum sembuh-sembuh. Sampai Ahazia menjadi raja lagi pada umur 42 tahun. Dijenguk lagi. Coba pikir. Nah ini tanda bukti adalah pertentangan atau percanggahan. Bisa disebut kontradiksi. Ayat-ayat ini tidak jelas. Jadi karena apa? Belum pernah ini dibahas oleh para pendeta dan lain sebagainya, atau oleh apologet Kristen, ditutup-tutupi ayat ini. Kenapa terkadang saudara-saudara kita ini kalau dijelaskan bukannya paham, mengerti, bukannya kecewa, malah marah. Seharusnya bersyukur dibacakan oleh kami supaya tahu maksudnya, supaya istilahnya domba-dombanya tidak istilahnya dapat dibohongi atau tidak ketipu, maksudnya supaya paham, mengerti. Sudah jelas kok ayat ini bertentangan. Pada saat Ahazia menjadi raja, yaitu umur 22 tahun. Di ayat yang lain pada saat dia menjadi raja, yaitu umur 42 tahun. Mana yang benar? Pada umur 42 tahunkah atau pada umur 22 tahunkah? Kemudian memerintah di Yerusalem. Pada saat umur 22 tahun, setahun lamanya memerintah di Yerusalem. Kemudian Ahazia pada saat menjadi raja umur 42 tahun dan setahun lamanya memerintah di Yerusalem. Kok sama? Umur beda tapi memerintah di Yerusalem. Ya sama. Seharusnya pada umur 20 tahun Ahazia menjadi raja, memerintah di Yerusalem misalkan 2 tahun. Kemudian pada umur 42 tahun saat Ahazia menjadi raja misalkan, memerintah di Yerusalem misalkan 4 tahun atau setengah tahun atau 6 bulan. Begitu harusnya, kok ini sama. Kemudian menurut teman saya pada saat pertama menjadi raja Ahazia umur 22 tahun. Kemudian di sini Yoram bin Ahab sakit. Setelah itu habis jabatan Ahazia. Kemudian setelah tua pada umur 42 tahun kembali lagi kata teman saya menjadi raja yang kedua kali pada umur 42 tahun. Kok menjenguk Yoram bin Ahab lagi? Karena berperang luka-luka. Nah ini yang jadi pertanyaan. Masa kalau kita pikir secara sehat, pada saat Ahazia menjadi raja yang pertama nih, menurut teman saya,
Yoram bin Ahab sakit karena perang, kena luka-luka, dijenguk oleh Ahazia. Kemudian mendapat 20 tahun Ahazia menjadi raja kembali, yang kedua kali menurut teman saya. Masa ini Yoram bin Ahab tidak sembuh-sembuh sampai 20 tahun, sampai Ahazia menjadi raja lagi belum sembuh-sembuh, sampai dijenguk lagi. Coba pikir. Itu teman-teman masalahnya, bermasalah ini. Tetapi kenapa kebanyakan saudara-saudara kita bukannya bersyukur, dijelaskan, bahkan marah. Harusnya bersyukur. Ini bukannya istilah menghujat atau membongkar kebohongan isi-isi kitab ini, bukan, atau benci kepada mereka, bukan. Saya kalau tidak ditanya tidak akan menjelaskan. Kemudian waktu datang nih kita kamera, kita video, dia nggak mau. Kalau masih megang HP katanya, saya tidak akan jadi tentang berbicara ini atau membicarakan hal tersebut. Maka tidak mau direkam. Karena dia tidak mau di video, maksudnya untuk bukti. Kalau saya istilahnya saya salah. Jadi saya ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tidak mengurangi, tidak melebihi. Jelas kok ayatnya. Kalau salah mungkin saya sudah ditangkap sama polisi atau dilaporkan oleh saudara-saudara. Tetapi kan dari awal saya sering menjelaskan, tidak ada yang melaporkan. Karena apa? Bisa-bisa senjata makan tuan. Karena jelas saya berdasarkan isi Alkitab, bukan mengada-ada. Itu teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak seiman apabila datang kepada saya bertanya, mudah-mudahan Allah membukakan hati saya untuk menjawab dan untuk menjelaskan. Adapun sudah dijelaskan mereka tidak mau terima, ya terserah. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.